Halo, ketemu lagi. Kita pada hari ini akan membahas tentang manajemen pengelolaan kelas. Manajemen pengelolaan kelas yang efektif untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan itu sangat penting sekali. Sebelum kita lanjut, mari lihat apa itu manajemen pengelolaan kelas. Manajemen pengelolaan kelas merupakan serangkaian strategi yang dilakukan oleh seorang guru, seorang pendidik, atau dalam hal ini bisa saja sebagai dosen, tutor, dan lainnya untuk menciptakan, memelihara, dan mengatur lingkungan belajar yang produktif. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa siswa merasa nyaman, terlibat, dan disiplin selama proses belajar. Pentingnya pengelolaan kelas bagi sekolah atau guru yang harus melakukan ini karena ada beberapa hal. Yang pertama, meningkatkan fokus belajar siswa. Dengan adanya pengelolaan kelas yang baik, kelas yang terkelola tersebut akan memungkinkan siswa untuk lebih fokus dalam memahami materi. Yang kedua, pentingnya pengelolaan kelas itu untuk meminimalkan gangguan. Dalam hal ini, guru dapat mengelola situasi seperti siswa yang berbicara sendiri atau kurang konsentrasi atau diganggu oleh temannya. Yang ketiga, menciptakan hubungan positif. Dengan pendekatan yang tepat, hubungan antara guru dan siswa menjadi lebih harmonis melalui pengelolaan kelas yang baik. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan hasil belajar. Pengelolaan kelas yang baik tentunya merupakan kelas yang kondusif yang mana akan berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa. Mari kita lihat strategi pengelolaan kelas yang efektif. Tentu ada beberapa strategi yang dapat diambil oleh guru untuk dapat mengelola kelas dengan baik. Yang pertama, tentukan aturan sejak awal. Cara main di kelas dari awal, yaitu dengan cara berdiskusi bagaimana aturan kelas bersama siswa. Dan pastikan mereka memahami konsekuensi dari pelanggaran aturan. Nah, dalam hal ini guru dapat menggunakan bahasa yang positif, seperti kita mendengarkan orang lain berbicara, ya. Nah, dengan begitu siswa kita akan mengikuti atau lebih mudah dalam mengerjakan apa yang disuruh atau yang diinstruksikan oleh guru. Yang kedua, kenali siswa Anda. Luangkan waktu untuk memahami karakter dan kebutuhan masing-masing siswa. Nah, kita tahu bahwa setiap anak itu atau setiap siswa kita itu unik. Mereka memiliki kepribadian karakteristik yang berbeda-beda. Dengan mengenal siswa lebih dekat, maka guru dapat menyesuaikan pendekatan pengajaran. Guru dapat mengatur dan bagaimana yang harus dilakukan agar kelasnya dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga, ciptakan lingkungan yang mendukung. Atur tata letak kelas agar nyaman dan memungkinkan interaksi. Jadi sebagai guru kita dapat mengatur posisi di mana siswa itu duduk. Dan kita bisa mengaturnya dengan memindahkan tempat duduk, artinya siswa A bisa saja berada di sebelah kanan. Pada bulan atau 3 bulan ke depan kita bisa pindahkan ke bagian sayap ke kanan, dari kiri ke kanan, dari depan belakang, dari belakang ke depan, sehingga ada proses dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk berbaur dengan temannya dan bisa menyesuaikan dengan kondisi di dalam kelas. Jadi, pengaturan tata letak kelas juga dapat
mendukung siswa untuk lebih aktif di dalam kelas. Yang mana ini juga dapat memastikan kelas memiliki pencahayaan yang baik dan bebas dari gangguan. Jadi tata letak, lingkungan yang mendukung dapat membantu siswa untuk memudah dan mempelajari materi yang disampaikan guru. Yang keempat, gunakan metode belajar yang beragam. Nah, dalam mengolah kelas, metode pembelajaran yang beragam merupakan bagian dari manajemen kelas. Terapkan metode seperti diskusi kelompok, permainan edukasi, atau belajar berbasis proyek yang sangat menyenangkan bagi siswa. Nah, metode yang bervariasi dapat mencegah kebosanan siswa. Yang kelima, gunakan penguatan positif. Berikan pujian kepada siswa yang menunjukkan perilaku positif. Berikan reward kepada mereka. Ini juga bagian dari manajemen kelas. Oke, contohnya, wow, bagus sekali, kamu bekerja dengan cepat, teliti sekali. Nah, itu juga memberikan dampak positif bagi siswa. Yang selanjutnya, tangani konflik dengan bijak. Pasti di dalam kelas ada masalah. Dengan manajemen yang baik, maka kita bisa mengelolanya dengan dengarkan semua pihak dengan tenang. Dengan begitu kita bisa memberikan solusi yang adil dan bantu siswa untuk belajar dari konflik tersebut. Maka dalam hal ini kita bisa mengatakan bahwa manajemen pengelolaan kelas merupakan kunci untuk menciptakan suasana belajar yang efektif. Dengan menerapkan strategi yang telah dibahas, guru tidak hanya akan membantu siswa mencapai potensi terbaik mereka, tetapi juga menciptakan pengalaman belajar yang tak akan terlupakan. Nah, pengelolaan kelas dapat berbeda-beda pada setiap mata pelajaran, karena setiap pelajaran memiliki karakteristik, tujuan, dan kebutuhan yang unik. Maka dari itu, ada beberapa faktor yang dapat membedakan pengelolaan kelas pada setiap pembelajaran. Yang pertama, jenis aktivitas pembelajaran. Tentunya materi pelajaran itu berbeda-beda ya. Ada yang praktikum, ada yang teori. Nah, jadi karena adanya jenis aktivitas pembelajaran ini, maka membutuhkan manajemen pembelajaran yang berbeda pula. Manajemen kelas yang berbeda. Yang kedua, karakteristik siswa dalam mata pelajaran tertentu. Nah, ini juga sangat menentukan ya. Artinya guru harus bisa memanage kelas dengan karakteristik siswa yang berbeda mungkin. Dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi, maka guru bisa memanage kelas atau mengelola kelas dengan berbeda pula. Yang ketiga, penggunaan media dan sumber belajar. Tentu dengan media pembelajaran yang berbeda-beda, kita pasti akan mengelola kelas dengan berbeda pula. Beda dengan manajemen kelas yang menggunakan media pembelajaran gambar. Ya, pasti akan berbeda dengan manajemen kelas yang menggunakan recording atau rekaman. Dan selanjutnya, adanya durasi dan intensitas pembelajaran yang berbeda. Nah, pastinya ini akan berpengaruh ketika guru di dalam manage atau ketika guru manage kelasnya. Nah, ini dengan durasi yang pendek dengan intensitas pembelajaran yang panjang juga pasti akan membuat mereka membuat guru harus berpikir bagaimana mengelola kelasnya dengan baik. Nah, dengan paparan di atas, maka pengelolaan kelas harus disesuaikan. Dengan apa saja? Yang pertama, karakteristik mata pelajaran. Yang kedua, kebutuhan siswa dalam pembelajaran tersebut. Yang ketiga, metode pembelajaran yang digunakan. Dengan kunci keberhasilan pengelolaan kelas, yaitu fleksibilitas guru dalam menyesuaikan pendekatan sesuai dengan konteks mata pelajaran dan kebutuhan siswa.